Adapun delik terselubung berkaitan dengan permohonan atau somasi moratorium penyelesaian pembayaran insentif tunjangan suami dari PNS Guru SD 03 Tambak Romo, et verban pro justisia kekeluargaan atau mater familias, mengingat menimbang bahwa selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan sengaja melakukan pembiaran berlarut-larut dan hanya mendengar alasan sepihak dari pihak saudari Iwiwi, maka melalui somasi moratorium ini kami membuat agar supaya kasus ini kembali dipertimbangkan atas dasar alasan gugat sepihak yang disampaikan oleh Iwiwi, bahwa dengan beberapa posito ini mohon dinas kembali membaca permasalahan yang kami sampaikan berhubungan dengan perkara akuo yang sudah jelas premomirinya. Ini adalah agregat ya, sebuah agregat, dan sebagaimana dapat dipertimbangkan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang mengenai dugaan beberapa penyelewengan yang diduga dilakukan Iwiwi dan dugaan kabur dari rumah dengan cara tidak beretika sebagai pejabat ASN dan PNS selama sekian tahun. Bahwa atas kejadian tersebut maka kami meyakinkan ada persekusi, eksekusi, manipulasi, ingkar janji, penyelewengan, korupsi, rekayasa bohong, gratifikasi yang dilakukan tergugat kepada atasannya, dan ada ingkar janji penyelewengan yang sengaja dilakukan kepada Saudara Solihuddin bahwa tergugat balik telah menguasai dan meliarkan aset saudara klien tanpa persetujuan hak waris, bahwa antara laporan dan alat bukti dapat disesuaikan menunjukkan bahwa belum ada akta perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian perkara terkait belum disalurkan insentif tunjangan suami yang ditinggalkan oleh PNS, bahwa tidak tersalurkannya hak tersebut telah melanggar pasal 372 Junto 378 277 266 ayat 2. Bahwa untuk alat bukti sudah disampaikan kepada lidik 3 tipikor, alat bukti lain dugaan penyerobotan alas hak, penundaan pembayaran dan alibi-alibi lainnya, adanya perampasan, pemerasan, pembiaran, penyerobotan atas layanan negara kepada masyarakat. Bahwa melalui moratorium ini kami meminta kejelasan dinas dalam menetapkan penyelesaian. 1. Permohonan adalah menetapkan hal tersebut sebagai pro bono sita jaminan yang dilakukan atas duplik atas objek sengketa hak sesuai berita acara yang disampaikan atau in officio. Yang kedua, bahwa tergugat Dinas Pendidikan kami minta oleh ankumnya yaitu Bapak Bupati agar melakukan pendalaman kasus dalam rangka menyelesaikan dugaan penyelewengan penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat yaitu IWW. Bahwa dalam lex spesialis para turut tergugat dapat diteliti satu persatu perannya dalam rangka penyimpangan yang dilakukan tergugat, di mana dituntut agar segera menyerahkan hak-hak insentif yang diabaikan dan fair jaring lainnya sebagai sebagian atau keseluruhan kepada yang berhak atau penggugat balik sesuai data pembagian masing-masing sesuai keadaan ad hominem, pro bono, per justia dan mater familias ex officio. Bahwa hal ini sangat penting untuk disampaikan agar supaya Dinas Pendidikan Tambak Romo jelas dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus ini, agar dinas dapat memberi sanksi tegas kepada anak buahnya dalam rangka pembinaan, peringatan, sanksi dan tindakan atas dugaan penyimpangan perbuatan tergugat sebanding dengan gugatan pertama, bahwa perceraian sudah diselesaikan dan alasan-alasan perceraianmu tidak jelas serta terlambat alasannya, overspell, overmach, berubah-ubah alasan dalam delik korban. Bahwa penuntut dalam hal ini penggugat menuntut menilai ada suatu kejanggalan proses kontentius, bahwa ada reka manipulasi overmach jabatan, terlalu mengada-ada dan menggunakan pendapat sendiri tanpa ada aturan yang jelas mengikat sebagaimana peraturan yang berundang-undangan. Bahwa penggugat dalam ini menilai tergugat telah melaksanakan serangkaian persekusi eksekusi tidak mentaati amar putusan pasca perceraian
yaitu penyelesaian pasca perceraian sebagai tanggung jawab seorang PNS setelah ada perceraian, mengenai adanya error in casus, error in object, dan obscure libel, gugatan prematur yang dipaksakan dalam alasan unlimitatif, dipaksakan karena nebis in idem, leg area sitai, dan atas dasar pertimbangan Hakim PA yang terkesan tergesa-gesa dan kami pandang tidak adil. Bahwa melalui somasi ini sudah disampaikan secara tertulis, disampaikan kepada atasan, juga pengadilan melalui tertulis kepada para pihak dan yang berkepentingan, bahwa putusan tersebut telah menunjukkan sah surat alat bukti perceraian, keterangan hak mengikat yang ditunaikan tergugat. Putusan tersebut sah, autentik, sesuai dengan bukti akumulatif, autentik, adanya hak-hak mengikat terkait insentif dan hak-hak lainnya. Bahwa karena Verjaring mengingatkan menimbang asas menghormati justice before the law, maka kontra memori tersebut tidak diagendakan, tidak dibuka di pengadilan agama karena alasan tidak kemampuan kami, karena mentaati instruksi Bapak Bupati Pati dalam hal ini, Ceki jangan gaduh Kepala Dinas Tambak Romo agar kami menyelesaikan perkara dengan kekeluargaan setelah atau pasca pengadilan agama dan melalui kepolisian, melalui arbitrase, mediasi, kloning, bermediasi. Bahwa sudah cukup waktu, yaitu 13 tahun sebagaimana pasca penetapan pengadilan agama terkait sah atau tidaknya upaya perceraian, mengandung arti bahwa sengketa perkawinan sudah selesai dan tidak patut dipersoalankan lagi soal perkawinan. Tinggal penyelesaian alas hak, berbagi hasil, tersalurkannya hal lain secara hierarkis dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal hitungan besaran perolehan insentif gaji tertunda penyampaiannya atau pembiaran demi terlaksananya asas keadilan dalam berperkara Verjaring, di mana selama ini sudah 13 tahun berjalan belum terlaksana penuaian tersebut, maka hendaklah dapat ditetapkan batas permufakatan pembagian tersebut atas persetujuan bersama, kesepakatan yang diperhitungkan mulai terhitung kapan, apakah mulai 2018 atau atas dasar kesepakatan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan PNS. Perundangan yang berlaku dan kemanusiaan, adapun pertimbangan lainnya akan diselesaikan dengan koridornya masing-masing, yaitu sesuai dengan kepentingan penyelidikan pihak APH, dan untuk diselesaikan secara kumulatif, secara berwasitan dengan menunjukkan wasit sekunder baik perwakilan dari dinas, perwakilan dari yang berkepentingan dengan cara upaya lain. Selanjutnya, bahwa Dinas Pendidikan diminta melakukan pembuktian mengenai apakah benar saudara DD tidak cakap dan menderita gangguan jiwa sebagaimana dituduhkan. 2. Pembuktian argumen masuk akal terkait perceraian. Yang ketiga adalah membantah tidak adanya hak, maka dinas harus membuat memo, dan pembuktian akan tidak adanya hak itu jika memang tidak ada hak atau suatu peristiwa persekusi karena melarang istri bertemu suaminya pasca bercerai. Apakah ada aturannya? Bahwa klien memohon berkali-kali kepada pihak dengan sengaja keterbatasannya, terlantar, terkatung-katung, miskin, tak mohon diizinkan berperkara pro bono atas persetujuan mediasi perwasitan pasal 57 KUHP diadakan proses khusus bukan prestasi, yaitu pasal proses khusus karena secara pribadi para pihak mempunyai kepentingan yang ada hubungan khusus, yaitu jabatan, dan kita menghormati hal itu. Opsi lain menyatakan visi dan misi tentang suatu perkara yang berkepanjangan dan tidak ada penyelesaiannya atau pengajuan perkara, posita, gugatan, replik, duplik, somasi, tuntutan, dan saksi, alat bukti, testimoni, kronologi semua diketahui pihak ketiga atau Verjaring. Mengapa tidak segera ada penanganan dan proses penyelesaian atau berlarut-larut? Jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka dengan sangat terpaksa kami akan menempuh upaya hukum out legal standing, gugatan berlapis, sebagaimana apa yang kami keluhkan selama itu. Moratorium selanjutnya atau penyelesaian delik korban, insentif tunjangan suami PNS SD Dinas P&K Tambak Romo, yaitu menimbang bahwa selama ini Dinas Pendidikan melakukan pembiaran secara berlarut-larut atas
upaya penyelesaian itu atau menunda-nunda dan terkesan berpihak atau tidak objektif atau diskriminatif, hanya mendengar alasan sepihak dari saudara IWW, maka dengan sangat terpaksa kami melakukan somasi melalui moratorium ini. Kami buat agar supaya Dinas Pendidikan mempertimbangkan dan menindaklanjuti meninjau kembali atas alasan izin gugat sepihak yang disampaikan oleh saudara IWW Ceki Bupati Pati. Bahwa dengan beberapa posito ini mohon Dinas kembali membaca permasalahan yang dikesampingkan atau yang disampaikan oleh klien berhubungan dengan perkara quo atau sudah jelas prememorinya, sebagaimana dapat dipertimbangkan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang mengenai dugaan beberapa penyelewengan yang dilakukan IWW dan dugaan kaburnya dari rumah dengan cara tidak beretika sebagai pejabat atau ASN. Bahwa atas kejadian tersebut, klien meyakinkan ada dugaan persekusi, eksekusi, manipulasi, ingkar janji, penyelewengan, dan rekayasa bohong yang dilakukan oleh tergugat kepada klien, bahwa tergugat balik telah menguasai dan meliarkan beberapa hal berkaitan dengan harta benda yang dikuasainya. Bahwa tanpa persetujuan hak waris antara laporan dan alat bukti berkesuaian menunjukkan bahwa belum ada akta kompromi atau akta perjanjian persepakatan perdamaian dalam upaya penyelesaian perkara terkait. Belum disalurkannya insentif tunjangan suami, hak kemahalan, hak kesehatan, hak makan, dan suami ditinggalkan dalam keadaan terlantar. Bahwa tidak tersalurkannya hak insentif tersebut telah melanggar pasal 372 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1, Jungto pasal 266 ayat 2, pasal 378 dan pasal 277 KUHP. Bahwa untuk alat bukti sudah disampaikan kepada unit 1 Tipikor, alat bukti lain dugaan penyerobotan alas hak, penundaan pembayaran, dan alibi-alibi perampasan, pemerasan, pembiaran atas pelayanan negara kepada klien. Bahwa melalui memorandum ini kami meminta kejelasan dinas di dalam menetapkan kejelasan penyelesaian kasus ini, yaitu dengan cara satu, menetapkan hal terkait pro bono sita jaminan yang dilakukan atas duplik atas objek sengketa hak sesuai berita acara yang disampaikan in officio. 2, bahwa tergugat Dinas Pendidikan diminta oleh atasannya atau Ankom, yaitu Bapak Haryanto, waktu itu Bapak Bupati Pati, agar melakukan pendalaman atas kasus tersebut di dalam rangka penyelesaian dugaan penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan oleh saudara IWW, termasuk overspell dan perselingkuhan dengan oknum anggota polisi sebagaimana dimaksud. Bahwa Lex Arya Sitae, Lex spesialis para turut tergugat, yaitu atasannya dapat diteliti satu persatu perannya dalam rangka apa, penyimpangannya apa, di mana, dan dituntut agar segera menyerahkan hak-hak insentif yang diabaikan dengan cara mutilasi dan fair sharing lainnya, sebagian atau keseluruhan kepada yang berhak. Penggugat balik sesuai dengan pembagian masing-masing sesuai dengan keadaan ad domino, ad hominem, pro bono, pro justisia, mater familias dalam acara tanpa satu ikatan, mengingat keadaan penggugat telah diceraikan. Bahwa hal ini sangat penting untuk disampaikan agar melalui Dinas Tambak Romo jelas dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus ini, agar dinas dapat memberi sanksi tegas kepada saudara IWW atau anak buahnya dalam rangka melakukan pembinaan, peringatan, reward and punishment, sanksi dan tindakan atas dugaan penyimpangan perbuatan tergugat, yaitu sebanding dengan gugatan pertama bahwa perceraian sudah diselesaikan dan alasan-alasan perceraiannya tidak jelas serta terlambat membuat alasan dugaan overspell, overmark, berubah-ubah delik korban yang dipaksakan. Bahwa penuntut penggugat menilai ada kontentius atau kejanggalan proses kontentius, ada rekayasa, manipulasi, overmah yang terlalu mengada-ada, yaitu opini, membuat persepsi menggunakan pendapat sendiri tanpa ada aturan yang jelas dan mengikat dalam undang-undang. Bahwa penggugat menilai tergugat telah melakukan serangkaian persekusi, eksekusi, tidak mentaati amar putusan penyelesaian pasca perceraian, sebagaimana tanggung jawab seorang PNS setelah ada perceraian mengenai adanya error in casu, error in objecto, obscure of libel, gugatan prematur yang dipaksakan dalam alasan unlimitatif, dipaksakan nebis in idem, like Arya Sitae atas dasar pertimbangan hakim PA yang tergesa-gesa dan kami pandang tidak adil. Bahwa
somasi yang sudah kami sampaikan secara tertulis ini disampaikan ke atasannya melalui para pihak dan yang kepentingan dan lain-lain, bahwa putusan tersebut telah menunjukkan surat sah sebagai alat bukti adanya keterangan hak mengikat yang ditunaikan tergugat, yang harus ditunaikan oleh tergugat, yang mesti ditunaikan tergugat. Putusan demi putusan tersebut sah otentik sesuai dengan bukti akumulatif adanya hak mengikat terkait insentif dan hak budget dan lainnya. Bahwa karena fair jaring mengingat dan menimbang asas menghormati justice before the law, maka kontra memori tersebut tidak dibuka di pengadilan agama menunggu proses lainnya, karena alasan-alasan tidak kemanusiaan, tidak kemampuan kami karena mentaati instruksi Bapak Haryanto, Bapak Bupati Pati, Ceki Dinas Pendidikan Tanpa Romo, agar kami menyelesaikan perkara lain setelah pasca pengadilan agama, perceraian dan kepolisian memilih arbitrase, mediasi cloning dan permediasi. Bahwa sudah cukup lama, yaitu 13 tahun berjalan sebagaimana yang dimaksud memenuhi bukti P3, yaitu penetapan pengadilan agama atau pasca P3 terkait sahnya upaya perceraian, yaitu mengandung arti bahwa sengketa perkawinan sudah selesai dan tidak patut dipersoalkan lagi urusan perceraian karena sudah bercerai. Tinggal upaya penyelesaian hak, berbagi hasil penyaluran hak yang satu dengan yang lain secara hierarkis dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal hitungan besaran perolehan insentif gaji tertunda penyampaiannya. Demi terlaksananya asas keadilan dan praduga tak bersalah di dalam berperkara berjaring, di mana selama ini sudah 13 tahun berjalan belum terlaksananya penuaian atau pencairan hak wakfi, hendaklah ditetapkan batas mufakat pembagian tersebut atas persetujuan bersama yang diperhitungkan melalui terhitung kapan atau atas dasar kesepakatan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sisi kemanusiaan kebijaksanaan. Adapun pertimbangan lainnya akan diselesaikan dengan koridor masing-masing sesuai dengan kepentingan penyelidikan pihak PH yang berwajib untuk dapat diselesaikan dengan cara perwasitan dengan menunjuk wasit sekunder, baik perwalian dari dinas maupun perwakilan dari yang berkepentingan dengan cara upaya lainnya. Bahwa dinas dimintai segera membuktikan daripada tunjukan mengenai tuduhan apakah saudara Dede dianggap tidak cakap dan gangguan jiwa. Yang kedua adalah membuktikan argumen yang tidak masuk akal atas alasan perceraian. Yang ketiga adalah membantah tak adanya hak. Maka dinas harus membuat memo membuktikan tidak adanya hak itu dan suatu peristiwa demi peristiwa adanya persekusi pelarangan seorang istri bertemu suaminya pasca perceraian. Bahwa klien memohon berkali-kali kepada para pihak dengan segala keterbatasan, keterlantaran, terkatung-katung, miskin, tak disesuaikan, mohon diizinkan berperkara di luar pengadilan atau berperkara pro bono atas persetujuan mediasi perwasitan pasal 157 KUHP, diadakan proses khusus wan prestasi asas pasal proses khusus karena secara pribadi para pihak mempunyai kepentingan dan hubungan jabatan, hubungan khusus yaitu mutandis. Opsi lainnya diharapkan antara dinas dan para pihak menyatakan visi dan misi yang sama, menyatukan harapan yang sama tentang suatu perkara yang berkepanjangan dan mengajukan perkara apakah itu nanti posita, gugatan, replik, duplik, somasi dan tuntutannya diungkap kembali, adanya saksi dan alat bukti testimoni kronologi yang semua diketahui pihak ketiga, dan membuka fair jaring lainnya mengapa tidak segera ada penanganan dan proses penyelesaian berlarut-larut. Jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka yang sangat terpaksa kami akan menempuh upaya hukum legal standing yang dengan putusan pasal berlapis. Demikian apa yang kami sampaikan kepada bagian hukum Satpol PP mengenai kasus IBW agar kasus ini dapat dilakukan penyelidikan dan dilakukan penelitian selanjutnya di atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Sampaikan terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.